Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ate Kisha Azali. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Dari kelas 10 MIPA 4. Semenjak mewabahnya virus corona di Indonesia, kita semua belajar dari rumah. Kita bisa belajar melalui program belajar dari rumah yang disediakan. Kita bisa menyaksikannya melalui televisi ataupun handphone kita masing-masing. Pada hari ini, tanggal 15 April 2020, program TVRI Belajar dari Rumah menerangkan mengenai ilmu kesehatan. Saat ini, saya akan menjawab serta menjelaskan latihan soal yang diberikan oleh program Belajar dari Rumah ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Pak Sudirman mengatakan bahwa pernyataan ilmu kesehatan hanyalah kedokteran, dan jikalau mau masuk fakultas kedokteran, belajar biologi dan kimia saja merupakan mitos? Sebelum itu, mari kita saksikan tayangan Pak Sudirman mengatakan hal itu. Kita masih menganggap ilmu kesehatan itu hanya kedokteran. Itu salah satu mitos. Makanya mungkin mitos bahwa kalau mau masuk fakultas kedokteran, belajar biologi dan kimia aja. Itu salah satu mitos yang menyesatkan. Apakah kalian tahu siapa itu Pak Sudirman? Mari kita bahas terlebih dahulu. Bapak Sudirman Nasir, atau biasa dikenal dengan Pak Sudirman, merupakan ilmuwan Indonesia yang mempelajari ilmu kesehatan sejak perkuliahan. Ia mengambil jurusan kedokteran dan belajar dari bawah bimbingan dosen-dosen yang telah berkelana ke negara-negara lain. Mendalami ilmu kesehatan telah membawanya dari Makassar sampai ke Australia. Hingga saat ini, ia sebagai dosen dan peneliti di bidang kesehatan. Baiklah, mari kita masuk ke inti pembahasan. Karena ilmu kesehatan itu sangat luas, dan kedokteran hanyalah salah satu unsurnya saja. Hampir semua bidang-bidang pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan, bahkan mata pelajaran yang biasa kita pelajari di sekolah, bisa masuk loh ke dalam ilmu kesehatan. Bukan hanya kedokteran, ada banyak cabang ilmu yang mempelajari mengenai kesehatan. Seperti pada bidang kesehatan yaitu ada gizi, keperawatan, bahkan biologi. Walau yang dipelajari hanyalah dasar dari pengembangan ilmu kesehatan saja. Selain itu, pada bidang pertanian juga mempelajari mengenai ilmu kesehatan. Walau dalam cakupan hanya pada tanaman saja. Selain itu, ilmu kesehatan juga terkait dengan gaya hidup. Untuk memahami gaya hidup itu, kita membutuhkan ilmu-ilmu seperti sosiologi, psikologi, serta antropologi. Itulah mengapa ilmu kesehatan bukan hanya tentang kedokteran saja. Karena ada banyak ilmu lain yang berperan dan harus dipahami serta dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Biologi dan kimia hanyalah dasar yang wajib untuk dipelajari. Ingat ya, wajib untuk dikuasai. Bukan berarti hanya biologi dan kimia saja yang ada pada Fakultas Kedokteran. Ada banyak ilmu lain yang bersifat sebagai pendukung. Seperti yang pertama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Perlu kalian ketahui bahwa buku-buku pada Fakultas Kedokteran itu format kebahasaannya menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, ada matematika dan fisika. Matematika dan fisika berperan sebagai dasar pemahaman serta pengoperasian alat-alat lab. Yang ketiga adalah ilmu kefarmasian. Ilmu kefarmasian biasa digunakan untuk memahami secara sekilas maupun secara mendalam mengenai resep atau peresepan obat. Karena itulah, umumnya pada semester awal, Fakultas Kedokteran tetap mempelajari mata kuliah umum seperti matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, Pancasila, biologi, dan lain-lain. Jadi, jika ingin masuk kedokteran, bukan berarti kita hanya belajar biologi dan kimia saja ya,
banyak ilmu lain yang harus kita pelajari. Jangan sampai salah lagi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu guru saya yaitu Ibu Fitriyanti telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat lebih paham mengenai ilmu kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.